Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih di bab 2 atau bab 5, yakni harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas yang namanya permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Nah, apa saja faktor-faktor penyebab konflik dalam masyarakat itu bisa jadi yang pertama adalah faktor ekonomi, kedua faktor budaya, tiga faktor biologis, dan yang terakhir adalah faktor psikologis. Kita akan bahas yang pertama, yakni faktor ekonomi. Permasalahan pada bidang ekonomi adalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi itu penghasilan atau kekayaan masyarakat kelas atas dengan kelas bawah itu sangat jauh jaraknya. Ada yang semisal kayak gini, orang yang kelas atas itu penghasilannya per hari semisal 10 juta tuh. Nah, kalau yang kelas bawah per harinya dia hanya mampu menghasilkan 10.000. Bayangkan, 10 juta dengan 10.000 itu sangat jauh. Itu adalah kesenjangan ekonomi. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Pertama, tidak meratanya pembangunan, kemudian rendahnya pendapatan per kapita, tingginya pengangguran, hilangnya asas gotong royong, sehingga menimbulkan dampak angka kriminalitas tinggi, kemiskinan, putus sekolah, dan lain-lain. Itu adalah faktor ekonomi. Kemudian faktor budaya. Faktor budaya ini juga dapat menjadi suatu permasalahan. Nah, apa saja? Yang pertama adalah etnosentrisme. Apa sih etnosentrisme? Etnosentrisme adalah suatu sikap menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan ukuran yang berlaku di masyarakatnya. Nah, biasanya orang yang memiliki penyakit etnosentrisme ini akan menganggap bahwa kebudayaannya lebih tinggi daripada kebudayaan orang lain. Nah, kemudian di samping etnosentrisme ini memiliki efek negatif yang telah barusan saya katakan, etnosentrisme ternyata juga memiliki dampak positif. Yang pertama adalah menjaga keutuhan dan kestabilan budaya yang ada di Indonesia. Dua, mempertinggi semangat patriotisme dan kesetiaan kepada bangsa ini. Tiga, memperteguh rasa cinta terhadap kebudayaan atau bangsa, atau yang bisa disebut dengan nasionalisme. Kemudian yang kedua adalah anomi. Anomi itu suatu kondisi tidak ada pegangan terhadap yang baik dan buruk bagi masyarakat. Jadi tidak ada nilai buruk, perbuatan baik itu sudah tidak ada lagi. Semua dianggap boleh. Nah, ini juga apa ya? Ya salah lah. Karena memang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama maupun undang-undang dasar yang berlaku. Kemudian cultural lag. Cultural lag ini merupakan suatu kondisi terdapatnya perbedaan tingkat kemajuan antara berbagai bagian dalam suatu kebudayaan. Karena ada yang tumbuh secara cepat dan ada yang tumbuh secara lambat. Jika terdapat budaya yang masuk di dalam suatu kelompok masyarakat, sedangkan kelompok tersebut tidak memiliki pengetahuan untuk menentukan budaya yang baik, akan membuat masyarakat menjadi kaget dalam menerima budaya baru. Nah, ini yang kurang tepat memang ya. Ketika kita tidak memiliki pendidikan yang tepat ataupun informasi yang baik, yang bagus, maka pendidikan
kebudayaan yang masuk, kita tidak bisa menyaringnya. Kemudian yang keempat adalah mestizoculture. Mestizoculture atau bisa disebut dengan percampuran budaya, yakni suatu proses pencampuran unsur kebudayaan yang satu dengan unsur kebudayaan yang lain yang memiliki warna dan sifat yang berbeda. Ciri dari perubahan sosial ini bersifat formalisme yang hanya meniru bentuknya saja tetapi tidak mengerti makna sesungguhnya. Jadi hanya ikut-ikutan saja. Semisal orang Indonesia yang terkenal dengan budaya yang khas, contoh di dalam pakaian saja. Pakaian kita itu kan tertutup. Orang Indonesia seperti itu. Nah, kemudian ada budaya asing yang masuk, yang menggunakan pakaian terbuka, kemudian beberapa orang lebih memilih budaya tersebut memakai pakaian-pakaian yang minim, kemudian terbuka, tanpa mengetahui apa sejatinya nilai dari kebudayaan tersebut. Nah, ini yang kurang pas. Kemudian faktor budaya yang terakhir yakni adalah primordialisme. Primordialisme sendiri adalah pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang semula melekat pada diri individu seperti suku bangsa, ras, dan agama. Primordialisme ini dapat terjadi karena beberapa hal berikut. Yang pertama, adanya suatu yang dianggap istimewa oleh individu atau kelompok atau perkumpulan sosial. Kedua, adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau keutuhan sosial dari ancaman luar. Dan yang ketiga, adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan seperti nilai keagamaan dan pandangan hidup. Proses perubahan kebudayaan yang berlangsung terlalu cepat sering menyebabkan penolakan dari sejumlah besar anggota masyarakat, khususnya dari kalangan generasi tua atau kelompok konservatif yang masih memegang teguh adat istiadat tradisionalnya. Jadi, primordialisme ya itu adalah penolakan terhadap budaya baru yang masuk meskipun budaya tersebut baik. Kemudian faktor biologis. Permasalahan di faktor ini adalah kualitas, mohon maaf itu ya bukan kualitas tapi kualitas pendidikan dan kesehatan. Di mana hal tersebut dikarenakan faktor ekonomi juga sehingga menimbulkan kurang gizi dan lain-lain. Seorang manusia yang memiliki fisik kuat, kemudian ada yang memiliki fisik lemah, ini jelas berbeda dalam pencapaian-pencapaiannya. Jelas lebih unggul manusia yang memiliki fisik yang bagus. Oleh karena itu, ya kalau semisal ada seseorang yang kekurangan gizi ataupun yang lainnya, maka tingkat kesuksesannya ya kalau ini matematisnya ya kita tidak berbicara takdir ataupun yang lainnya, maka ya cenderung kalah dengan seseorang yang memiliki kondisi fisik yang prima. Itu di faktor biologis. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis sendiri ada di sistem agama, kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan, kemudian sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan bahasa, sistem mata pencaharian, sistem teknologi dan peralatan, serta kesenian. Jadi, itu adalah faktor-faktor yang bisa mengakibatkan permasalahan dalam
keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, di sini kita juga ada tambahan sedikit dengan konflik atau permusuhan pertikaian ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah konflik antar suku, kedua konflik antar agama, 3 konflik antar ras, 4 konflik antar golongan, 5 konflik ideologi, yang terakhir adalah konflik politik. Dampak konflik dalam keberagaman masyarakat ini ada 2. Ada yang positif, yakni meningkatkan kecerdasan dalam menghadapi masalah, kemudian menguatkan solidaritas, 3 menjadikan suatu bangsa lebih kuat menghadapi masalah global. Dampak negatifnya jelas, yang pertama adalah perpecahan dalam masyarakat, kedua kerugian harta benda dan korban jiwa, kemudian yang ketiga hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada, dan yang terakhir adalah perubahan kepribadian seseorang. Ya, pada pertemuan kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.